Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan perumusan IPK. Bagaimana teknik perumusannya? Mari kita ikuti teknik berikut ini. Teknik perumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang perlu kita pertimbangkan adalah kriteria, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian, disingkat dengan UKRK. Apa itu definisi indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran, merujuk pada pendapat Mulyasa tahun 2007 halaman 139. Mengapa kita harus merumuskan IPK? Kita tinjau dari fungsi perumusan IPK. Yang pertama, bermanfaat untuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengarahkan kita mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengarahkan kita mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, mengarahkan kita merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Apa itu UKRK? Tadi sudah saya katakan, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Apa itu urgensi? Adalah tingkat kepentingannya, makanya indikator tersebut penting dikuasai oleh peserta didik. Apa itu kontinuitas? Adalah berkelanjutan, menjadi dasar bagi indikator selanjutnya atau mempunyai hubungan dengan indikator pada tingkat lanjut. Apa itu relevansi? Bermakna bahwa indikator tersebut mempunyai hubungan dengan mata pelajaran yang lain. Keterpakaian memiliki makna bahwa indikator yang kita rumuskan tersebut memiliki nilai yang aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana teknik perumusan indikator pencapaian kompetensi? Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, kita cermati kata kerja kunci dalam kompetensi dasar. Apakah termasuk kognitif, afektif, atau psikomotor? Apabila ranah kognitif, apakah termasuk ingatan C1, kemudian pemahaman C2, penerapan C3, analisis C4, evaluasi C5, dan mencipta atau mengkreasi C6. Atau kata kerja kunci menunjukkan ranah afektif A1, A2, A3, A4, atau 5. Atau mungkin kata kunci dalam KD tersebut adalah ranah psikomotor. Dalam hal ini termasuk ranah ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4. Dari kata kunci tersebut, maka selanjutnya kita akan bisa merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya, kita cek muatan yang tersurat di dalam kompetensi dasar. Dan yang ketiga,
merumuskan indikator, kita usahakan dari yang paling dekat atau diketahui anak, meningkat ke yang lebih jauh, dari yang sederhana ke yang lebih sulit, dan dari yang konkret menuju abstrak. Berikutnya, ingat, kita harus mengikuti kriteria urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Dan jangan lupa melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan HOTS. Ayo kita praktekkan bidang studi PPKN kelas 1 SDMI. Bidang studi PPKN kelas 1 SDMI, kompetensi dasar kode 3.2. Bunyinya, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikutnya kita cermati apa kata kerja kuncinya. Ya, kata kerja kuncinya dari KD kode 3.2 PPKN kelas 1 SDMI adalah mengidentifikasi. Berikutnya yang kita cermati, muatan yang tersuat. Di sana terlihat aturan yang berlaku sehari-hari di rumah. Baik, sudah dua hal yang kita cermati, maka akan kita rumuskan. Bagaimana perumusan IPK-nya? Nah, kata mengidentifikasi dalam KD kode 3.2 termasuk kategori ranah kognitif, termasuk C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Mengidentifikasi termasuk kategori C1. Maka kata mengidentifikasi bisa kita gunakan untuk merumuskan sebelum kita melangkah ke C2, C3, C4, C5, dan C6. Kita praktekkan. C1, kata mengidentifikasi masih kita gunakan, sehingga untuk rumusan C1 dari KD kode 3.2 menjadi 3.2.1. Maka IPK-nya adalah mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini urgen bagi anak karena sudah ditetapkan dalam kompetensi dasar. Kita melangkah untuk pada yang lebih tinggi, yaitu C2. Di sini rumusan 3.2.2 menjelaskan alasan pentingnya aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Masih urgen untuk diketahui anak-anak. Melangkah berikutnya, C3. Maka rumusan 3.2.3 mengurutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Continue. Mengapa? Karena berhubungan dengan indikator kompetensi dasar berikutnya. Melangkah yang lebih tinggi, C4, sehingga menjadi rumusan 3.2.4. Memerinci akibat dari tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kategori relevan. Mengapa relevan? Karena untuk memerinci ini akan meluas. Bagaimana aturan di sekolah, di masyarakat, dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan. Di sini sudah melatih HOTS, yaitu berpikir kritis. Berikutnya melangkah ke C5, sehingga menjadi rumusan IPK 3.2.5.
menyimpulkan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Keterpakaian. Karena untuk membentuk peserta didik menyadari perlunya mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekaligus melatih berpikir kritis juga. Dan pada yang C6, mengkreasi atau mencipta, sehingga menjadi rumusan 3.2.6. Apa kreasinya? Merumuskan usulan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini adalah keterpakaian karena untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan, dan ini melatih keterampilan berpikir kritis sekaligus kreatif. Baik, sekarang kita berlatih untuk kompetensi dasar berikutnya. Kita ambil bidang studi Bahasa Indonesia kelas 4. Untuk kompetensi dasar kode 3.9 dan 4.9. Kita tetap memberlakukan kriteria UKRK. Baik, bagaimana bunyi kompetensi dasar kode 3.9 untuk Bahasa Indonesia kelas 4 SDMI? Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kita harus tahu di mana kata kerja kunci dari KD tersebut, yaitu mencermati. Oke, kemudian yang kompetensi dasar 4.9 berbunyi menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Oke, kita melangkah mencoba merumuskan untuk kompetensi dasar kode 3.9. Sekali lagi, kata kerja kunci dari KD 3.9 adalah mencermati. Berarti pengetahuan untuk meneliti dan merinci. Mencermati C2 dan muatan tersurat dalam KD adalah teks fiksi. Kita lanjutkan untuk mempraktekkan perumusan IPK. C1, walaupun di sini C2, kita awali dari yang mudah dulu. Oke, kita lihat sehingga untuk C1 menjadi rumusan IPK 3.9.1. Bagaimana bunyinya? Menyebutkan cara menemukan tokoh dalam teks fiksi secara lisan. Urgen. Berikutnya, melangkah ke yang lebih sulit, C2, sehingga menjadi rumusan IPK 3.9.2 berbunyi mengidentifikasi nama-nama tokoh yang ada dalam teks fiksi secara tertulis, masih kategori urgen. Berikutnya melangkah ke C3 sehingga menjadi perumusan IPK 3.9.3. Bagaimana bunyinya? Menentukan sifat-sifat baik dan buruk tokoh-tokoh dalam teks fiksi secara lisan. Continue, karena akan berhubungan dengan berikutnya. Oke, melangkah C4 sehingga menjadi rumusan 3.9.4 berbunyi memerinci nama tokoh beserta sifatnya berdasarkan isi teks fiksi secara tertulis. Relevan. Mengapa relevan? Karena akan berhubungan dengan kompetensi berikutnya. C5
menjadi rumusan IPK 39.5, merumuskan kesimpulan secara lisan sifat-sifat tokoh dalam teks fiksi yang bisa diteladani. Keterpakaian, karena untuk bisa meneladani sifat-sifat yang baik dari cerita teks fiksi. Sekarang kita praktekkan untuk merumuskan kompetensi dasar kode 4.9 Bahasa Indonesia kelas 4 SD MI. Bagaimana bunyi KD-nya? Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Oke, kita cermati kata kuncinya untuk bisa merumuskan IPK. Baik, kata kerja kunci KD adalah menyampaikan. Berarti di sini keterampilan, yaitu keterampilan untuk mengkomunikasikan, bisa lisan, tertulis, atau visual. Muatan yang tersurat adalah tokoh dalam cerita fiksi. Dari aspek atau ranah keterampilan, maka kita rumuskan IPK sebagai berikut. C3. Sehingga rumusan 491 adalah menceritakan kembali cerita fiksi dengan bahasa sendiri secara tertulis dilengkapi dengan gambar seri relevan. Mengapa? Keterampilan berikutnya yang relevan dengan hal ini yaitu C6, sehingga menjadi rumusan IPK 4.9.2, menulis cerita fiksi dari tokoh yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Keterpakaian. Demikian yang sudah kita praktekkan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi dengan mempertimbangkan kriteria UKRK. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.